kebijakan pemerintah dari hilirisasi nikel hingga insentif bioenergi tentu berdampak ke kebutuhan alat berat. Nah, sejauh mana Altrax 978 melakukan mapping regulasi Pak untuk mengantisipasi perubahan arah pasar? Ya, pada prinsipnya regulasi pemerintah itu bukan hambatan bagi kita, tetapi suatu peluang ya. Nah, kita di Altrax itu ada namanya ESCO Team. ESCO Team suatu kelompok yang memang kita adakan untuk memantau regulasi yang ada, apa dampaknya secara bisnis, dan juga dengan dari ESCO Team itu dia akan mencari peluang-peluang dari turunan apa di kebijaksanaan itu yang akan lebih lanjut akan di-follow up oleh cabang-cabang. Contohnya seperti hilirisasi nikel ya, kita lihat berarti itu perkembangan dari pabrik smelter akan berkembang karena kebutuhan hilirisasi. Berarti kita cari di mana aja ya smelter itu yang akan dibangun, jadi kita tahu ada kebutuhan genset atau apa, kita minta cabang-cabang kita untuk menghubungi smelter yang terdekat. Kedua juga dengan misalnya hilirisasi nikel, berarti banyak industri pertambangan nikel di daerah-daerah seperti Sulawesi dan Kalimantan. Kita akan mencari list customer-nya oleh tim ESCO untuk dikasih ke cabang-cabang untuk follow up lebih lanjut. Oke, jadi lebih menjemput bola akhirnya ya dengan adanya regulasi. Tapi kalau Bapak berbicara tentang regulasi, ada atau tidak Pak regulasi yang mungkin sampai dengan saat ini masih cenderung perlu dibicarakan lebih lanjut dan sedikit menyulitkan industri alat berat Pak? Mungkin terkait insentif atau banyaknya suku cadang yang datangnya ilegal atau seperti apa Pak? Jadi kalau kita lihat sekarang itu kan banyak kemudahan impor dari China misalnya ya, yang mungkin ada lewat jalur tidak resmi yang cukup merugikan kita. Nah, seperti itu kalau mungkin lebih tegas lagi dari pemerintah untuk impor yang secara ilegal diberantas mungkin akan membantu kita sebagai distributor resmi dari alat berat ya. Jadi kita masukin alat berat kan secara resmi membayar pajak segala macam. Jadi kita secara kos akan lebih tinggi, tetapi kalau yang lewat jalur yang tidak resmi kan dia tidak membayar pajak itulah. Jadi kompetisi tidak gitu fair. Tapi apakah impor ilegal itu masih menjadi saingan terberat Pak? Atau justru memang bukan saingan kita sebetulnya dari Altrax 1978? Secara umum ada saingan, tetapi seperti tadi kita nyatakan bahwa sebetulnya alat berat itu faktor terpenting sebetulnya pelayanan punah jual ya. Mungkin ada customer yang dia pelanggan lebih pilih karena masalah harga di awal dia pilih seperti itu, tapi dia tidak akan mendapatkan pelayanan punah jual. Mungkin ya tadi ada dampaknya tapi tidak terlalu besar karena untuk alat berat itu yang utama adalah menjual produk disertai dengan pelayanan punah jual. Ya, dan itu yang tidak didapatkan jika membeli barang-barang impor dari China ya Pak ya. Persoalan SDM, operator alat berat juga sama krusialnya Pak. Apa langkah Altrax 978 dalam mencetak tenaga kerja terampil yang mampu mengoperasikan mesin canggih dengan aman dan efisien selain training Pak? Jadi alat berat itu benar operator sangat memegang peranan ya. Karena operator itu kalau alatnya pun canggih atau tangguh, tetapi kalau operatornya tidak capable itu alat beratnya akan cepat rusak atau produktivitas tidak berjalan dengan baik ya. Nah, langkah Altrax itu selain tadi pelatihan kepada operator, kita juga menyiapkan alat-alat yang lebih mudah dijalankan ya. Kita memberikan pelatihan di lapangan. Kita juga menyediakan simulator untuk operator dari pelanggan. Jadi kita tahu bahwa menyiapkan operator handal itu bukan hanya tanggung jawab dari pemilik, tetapi juga dari kita sebagai penjual alatnya ya. Kita ada simulator, terus kita ada namanya blended training. Blended training itu selain dia menggunakan di lapangan juga ada di kelas secara teori segala macam, dan kita habis itu juga kita ada namanya OJT, on the job training untuk para operator. Jadi benar-benar mereka tuh setelah melakukan pelatihan tuh mereka siap menjalankan alat yang ada, dan juga secara berkala lagi kita ada refresh training ya pelatihannya seperti itu. Oke.